Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bintang Fajar. Di sini saya akan melakukan untuk edukasi dari Deana. Oke, permisi Deana. Jadi untuk Deana nanti kan sudah melakukan pemeriksaan. Nah, ini untuk hasilnya sendiri. Saya akan tampilkan terlebih dulu ya. Baik, dari Deana sendiri tadi kan sudah melakukan pemeriksaan. Jadi berat badannya tadi kan sudah dihitung dari 72 kilo, dari tingginya itu dari Deana sendiri tadi itu 155 cm. Jadi Deana ini jika dihitung dari indeks massa tubuhnya, dia itu 29,96. Dari 29,96 ini Deana itu sudah masuk dari gemuk atau dia itu kelebihan berat badan tingkat berat. Nah, jadi Deana saya anjurkan untuk diet. Nah, dari dietnya nanti 2-3 hari atau per minggu, Deana itu bisa melakukan penghitungan dari indeks massa tubuhnya dengan apa? Dari rumus tadi yang sudah saya berikan, dari berat badannya dalam kilo, dibagi tinggi badannya Deana, kan tadi kan 155, dijadiin meter, yaitu 1,55 dikuadratkan. Nah, contohnya pada yang ini tadi 72 dibagi 2,4025, hasilnya 29,96. Nah, kan setelah diet itu bisa dihitung nanti 2-3 hari. Nah, berapa sih dok dari ideal berat badannya? Itu dari berat badan idealnya Diana, ini sudah saya hitung dari tinggi badannya Diana kan tadi 155, dikurangi 100, jadi 55 dikali 0,9. Jadi untuk berat badan idealnya Diana sendiri yaitu 49,5 kg. Nah, nanti bisa maupun dari 49,5 kg atau bisa di dalam kadar normalnya, yaitu bisa dari indeks massa tubuhnya nanti bisa dihitung dalam 18,5 sampai 25,0. Nah, itu sudah masih normal itu. Nah, dari lingkar perutnya itu dari Diana tadi kan 84 cm. Nah, normalnya sendiri itu dia itu 80 cm. Nah, solusinya apa? Nah, dari Diana itu bisa melakukan perubahan dari yang pertama dari aktivitas sehari-hari, yang kedua adalah pola makan. Nah, dari aktivitas sehari-hari sendiri, contohnya sendiri dari Diana itu kan tadi kan sudah menyebutkan dari Diana susah olahraga karena ada belajar sama jadwal kuliah. Nah, dari Diana ini untuk olahraganya itu bisa ditingkatkan lagi. Mungkin kan nggak semua harus belajar, nggak harus belajar terus, maupun jadwal kuliah harus ada, nggak ada kan. Itu pasti ada senggang maupun dari hari liburnya. Nah, kalau ada senggang, itu waktu senggang itu bisa dibuat olahraga, maupun dari pagi maupun dari sore. Itu dalam sehari itu 30 menit. Nah, di Ana maupun milih pagi atau sore atau dua-duanya, yang penting minimal 30 menit. Nah, selanjutnya dari Deana juga kalau di rumah itu aktivitas kegiatan rumah itu bisa ditingkatkan lagi. Contohnya menyapu, mencuci, memotong rumput, atau mencuci piring. Nah, dari Deana biar nggak diam saja, terus juga dari aktivitas kegiatan rumah bisa ditingkatkan, nggak nyuruh-nyuruh orang lain atau pembantu dari Deana mungkin kayak mencuci piring setelah makannya sendiri, atau membantu dari cuci piring dari keluarga atau orang lain itu bisa. Terus juga dari Deana kan tadi kan mungkin Deana rumahnya itu jauh, harus menggunakan supir. Nah, Deana sendiri nanti boleh kok pakai supir, tapi kalau sudah sampai depan kampus, Deana bisa jalan, bisa jalan, nanti bisa jalan dari depan kampus sampai ke fakultasnya. Biar Deana bisa melakukan aktivitas atau mengeluarkan energi. Nah, kalau dari pengeluaran energi bisa banyak bisa memecah dari lemaknya atau dari menurunkan dari berat badannya. Terus yang kedua dari pola makannya sendiri. Nah, jadi cemilan-cemilannya bisa dikurangi dari coklat, es krim, terus juga dari keripik udangnya. Nanti itu bisa dikurangi. Nah, kalau ada cemilan-cemilan yang lain di rumah itu disimpan aja, dijauhkan dari jangkauan kita, biar di anak nggak pengen ke simpanan dari cemilan, mau ngambil itu biar nggak males gitu. Terus juga kalau di anak itu menghindari sepi sama sedihnya, bisa dengan melakukan hal-hal yang bahagia itu biar nggak sepi, bisa mengajak temennya atau chatting temennya, video call biar nggak sedih, biar nggak sepi gitu. Kalau
juga bisa juga dengan menonton film yang bikin bahagia juga. Terus Deana, kalau sekolah atau kuliah itu bisa membawa uang pas, biar kalau saat makan siang nih, biar uangnya bisa pas, nggak kalau sudah setelah makan tuh nggak beli makanan yang lain atau jajan-jajan yang lain. Ya, Dok, kalau cemilan boleh nggak? Boleh, kalau dimakan di antara jam makan gitu. Nah, dari Deana ini ada dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu dengan kehidupan sehat itu bisa memakan dari isi piringnya sendiri, ada makanan pokok, terus lauk, buah-buahan, serta sayuran. Terus juga nggak cuma dari makannya doang, terus yang sebelum makan atau melakukan aktivitas itu harus cuci tangan pakai sabun biar nggak terjadi infeksi. Terus juga yang penting-penting dari itu minum air putihnya itu bisa ditingkatkan minimal itu 8 gelas sehari. Terus juga dari aktivitas fisik 30 menit per hari. Dan sudah saya sebutkan tadi, kalau olahraga itu per hari minimal 30 menit. Nah, gitu kan. Nah, dari isi piringnya ini nanti saya jelaskan. Nah, dari menu dietnya yang pertama ini dari tiga menu diet. Nah, bisa ditukar contohnya pada makanan pokoknya dari nasi putih bisa ditukar dari bubur beras gitu. Kalau lauk-lauknya juga bisa ditukar. Yang penting porsinya sesuai yang saya tampilkan ini. Jadi yang menu pertama sendiri, yang pertama adalah nasi putih, udang tempura, capcay, capcay sayuran, sambal. Kalau nggak doyan sambal nggak apa-apa. Terus juga yang kelima kerupuk udang serta juga yang untuk buah-buahnya semangka atau melon. Nah, ini untuk porsinya, untuk nasi putih sendiri itu setengah gelas padat, udang tempura 1 potong, capcay sayuran 1 gelas, sambal 1 sendok teh, kerupuk udang 3 buah kecil, semangka atau melon itu 1 potong besar. Nah, untuk yang menu kedua, itu bubur beras, ukurannya itu 2 gelas, ikan 1 potong sedang, tahu 1 biji besar, kelapa 1 potong kecil, melon 1 potong besar, serta sambal 1 sendok teh. Terus yang ketiga sendiri adalah ada yang pertama empal daging 1 potong sedang, tumis wortel buncis 1 gelas, kerupuk udang 3 buah kecil, jeruk manis 2 buah, nasi putih setengah gelas padat, serta juga sambal setengah 1 sendok teh. Jadi 3 menu ini nggak harus pagi harus ini, enggak, jadi bisa ditukar-tukar biar nggak bosen gitu. Jadi kan di anak kan tadi kan mau diet dalam 1 bulan 10 harus turun 10 kilo. Jadi dalam 1 bulan turun 10 kilo itu tidak rasional. Padahal pada secara rasionalnya sendiri itu 1 minggu itu bisa jika melakukan diet itu bisa turun 0,5 sampai 1 kilogram. Jadi kalau dalam 1 bulan itu lebih tepatnya itu turunnya itu 4 sampai setengah kilo. Jadi Deana sendiri, ya, jadi Deana sendiri nanti jika menurunkan 10 kilogram itu harus 2,5 bulan bisa 10 kilogram gitu. Deana. Nggak perlu diet ekstrim. Kalau olahraga itu harus 150 menit, nggak perlu. Kalau udah capek, udah stop dulu. Dari ringan-ringan terlebih dahulu, terus juga baru ditingkatkan gitu. Oke, dari Diana mungkin apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.